Halo semuanya, apa kabar kalian? Kembali lagi di konten YouTube channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal berkaitan ya review dari soal kinematics ya, soal fisika. Dan kita akan langsung bahas, ini adalah salah satu soal yang dari sekolah swasta ya, yang ada di daerah Tangerang ya. Nah, kita akan bahas langsung dan ini pembahasannya dimulai dari nomor 2. Nomor 2 ini salah satu soal yang cukup kontroversi ya. Jadi kita coba lihat dulu. Nomor 2 ini, a student walks for 6 seconds. The displacement time graph for the student is shown as below ya. Jadi kamu bisa lihat di sini ada grafik displacement dan time-nya. Which row of the table shows the final displacement and velocity of the students? Nah, di sini karena ditanyanya adalah final displacement, sepertinya gurunya itu menganggap patokannya itu dari angka 0 ya. Dari angka 0. Jadi dianggap ini kalau menurut kuncinya saya lihat itu dianggap dari 0, jadi untuk displacement-nya itu dianggap yang ini ya. Jadi angka akhirnya yang langsung dipakai displacement-nya ya. Jadi jawabannya itu adalah part yang A nih ya. Ya, displacement-nya 2 second. Nah, untuk velocity-nya, kalian tinggal menghitung menggunakan rumus. Ya, ini displacement over time. Velocity itu, jadi kalau velocity-nya itu 2 meter, nah time-nya itu bukan 6, tapi time-nya itu ini ya, 6 dikurangi 2. Jadi 6 kurang 2. Jadi ini 2/4 alias jawabannya 0,5 meter per second. Ya, ini saya sesuaikan dengan kunci jawaban gurunya di sekolah ya, karena at the end guru kalian yang akan menilai ya. Jadi itu jawaban untuk yang nomor 2. Lanjut, kita akan lihat nomor 3. Oh ya, sorry sebelumnya saya lupa ngomong, kalau kalian mau download file ini, saya sudah taruh linknya di kolom deskripsi. Boleh download, boleh print kalau mau ya. Oke, kita lihat ke nomor 3. Ini soal grafik nih ya. A constant forward force acts on a car. Jadi sebuah mobil ini ada gaya dorong maju ya. The car accelerates along a straight road ya. Jadi mobilnya ini ngebut ya. Makin lama makin ngebut ya, accelerates. After a while, the speed of the car reach a constant value. Nah, beberapa saat kemudian speed dari mobil itu mencapai constant value. Artinya kalau constant value itu acceleration-nya ya, di sini nih ya. Kalau dia bilang speed reach constant value berarti acceleration itu udah 0 ya, mendekati 0 lah istilahnya gitu ya. Jadi kalau kalian lihat grafik mana nih yang acceleration-nya mendekati 0 ya. Hanya grafik yang bagian C saja ya yang mendekati 0 ya. Jadi jawabannya udah pasti yang nomor 3 ini ya C. Seperti itu. Lanjut, kita ke nomor 4. Nomor 4, a student use a falling spear to determine the acceleration of free fall. A camera produce image of the spear at a constant time interval as it fell. The position of spear in the first two images are shown ya. Image 1 shows the spear positions at the instance it was released. Jadi image 1 ini yang mula-mula ya, pas mau dilepas. Ya. Nah, which of positions? Nah, waktu di image ketiga. Nah, jadi kalau kalian lihat, ini kan waktu dilepas nih image 1. Nah, 1 unit time, jadi anggaplah 1 detik ya, 1 detik kemudian tuh dia nyampe di image 2. Nah, berarti detik berikutnya tuh dia ada di mana gitu ya. Kalian boleh menggunakan formula ini sebenarnya ya. Ini ada rumus ini kan, kalian kalau masih ingat ya. Setengah GT square ya. Dia kan release from from rest ya. Jadi VI-nya 0. Jadi tinggal setengah GT kuadrat ya. Ini dianggap dari from from rest gitu ya. Nah, jadi kalau kamu perhatikan formula ini ada T kuadrat nih ya. Jadi kalau 1 unit time itu S-nya itu tuh hanya 1 nih. Ya kan dia lompatnya cuma 1 ya. Sedangkan kalau kamu bandingkan ini tadi S-nya ini 1 ya, kamu boleh ganti ini angka 1. Sedangkan kalau 2 detik kemudian ya, berarti ini kalau kamu lihat perbandingannya, ini setengah G-nya kan boleh dicoret sebenarnya ya. Setengah G-nya ini boleh dicoret guys. Ya, ini konstan. Nah, ini S-nya itu berapa? Nah, ini kan sebenarnya perbandingannya 4 kalinya kan, berarti sebenarnya S-nya itu di 4. Nah, kamu boleh hitung aja 4 itu kurang lebih kayak gini ngitungnya nih. 1, 2, 3, 4. Jadi di image ketiga itu jatuhnya itu adanya di R gitu loh, bukan di Q.
Di P itu nggak mungkin lah. Ini kan gerak jatuh bebas. Dia makin lama makin cepat dan distance yang ditempuh makin detik makin jauh, semakin jauh gitu ya. Jadi kemungkinan ya jawabannya adalah yang R ya, berdasarkan hitungan seperti ini ya. Karena perbandingan ya, kalian bisa lihat ya, ini saya ulangi ya. Jadi T-nya kan kalau 1, dia S-nya kan 1 ya, ini kalian lihat 1. Tapi kalau 2, ini karena di kuadrat jadi 4. Jadi 4 kalian hitung aja. Jadi jawabannya R. Oke, kalau kalian ngerasa video ini terlalu cepat, boleh pause aja videonya. Jadi bisa ngikutin speed belajar kalian. Kita akan lanjut ke soal nomor 5. Oke, soal nomor 5 lagi-lagi grafik. Velocity time graph ada seperti ini ya. Which of the following graph displacement against time ya. Jadi displacement nih ya. Nah, kita lihat velocity-nya seperti ini, makin lama makin cepat, tiba-tiba dia negatif. Itu artinya kalau kalian lihat ini garis ini artinya dia berubah arah. Berubah arah ya. Grafik ini sebenarnya contoh paling yang gampang atau mudah sekali itu bola ya. Bola itu kalau dijatuhin, terus nanti tiba-tiba pas jatuh kan dia mantul ke atas. Nah, mantul ke atas seperti itu. Tapi kalau kalian lihat mantulnya kecepatannya nggak seperti dia jatuh ya. Jadi mungkin nyampe di atas itu nggak sampai paling awal gitu. Mungkin sampai sini doang ya. Jadi for example dia jatuh di sini kecepatannya, contoh ya, ini 10 meter per second, dia mantulnya cuma 8 meter per second. Tapi karena ada negatif, itu berarti arahnya berlawanan seperti itu ya. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, displacement yang dimaksud adalah berarti displacement itu nggak mungkin garis lurus ya, karena velocity-nya ini aja udah garisnya garis lurus. Velocity displacement-nya itu pasti bentuknya curve ya. Berarti jawabannya kalau nggak A dan C nih ya. Jadi di sini untuk jawaban nomor 5 ini saya memilih jawaban yang C ya. Karena dengan bentuk motion pantulan seperti ini, displacement akhirnya itu nanti dia turun di sini ya, bukan negatif ya, dia malah turun di sini. Ya, sesuai contoh yang ada di sini ya. Kalau kalian lihat, displacement akhirnya itu yang ini nih ya, dari posisi awal. Kurang lebih yang ini nih ya. Malah kalau di contoh A, displacement-nya balik lagi ke awal, 0 gitu kan. Tapi enggak ya. Oke, ini nomor 5. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 6. Nomor 6, a car accelerated along a straight road. The graph, ini graph acceleration time. Kalian diminta menunjukkan yang mana velocity time graph-nya. Nah, kalian bisa lihat ada acceleration ini menurun. Ya, part warna kuning sama part warna hijau nih saya gambarin ya. Tapi part yang warna kuning ini masih positif. Artinya mobilnya masih forward ke depan, masih maju. Yang ini negatif. Artinya dia belum mundur, guys. Yang part hijau, mobilnya belum mundur, tapi mobilnya masih forward, tapi dia ngerem. Ya, belum mundur ya, guys. Jadi yang B sama C udah pasti salah ya, karena ini indicate dia mundur ya. Ini pasti salah. Jangan dipilih ya, B sama C itu pasti salah ya. Ini velocity-nya pasti masih positif semua, cuma yang kondisi hijau dia ngerem. Nah, jadi yang mana, A atau D nih? Nah, karena accelerations-nya itu sudah garis lurus seperti ini, maka velocity-nya itu pasti dialah bentuknya kurva. Jadi jawaban di sini udah pasti A ya. Jadi jawaban untuk yang nomor 6 ini jawabannya A ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini saya hapus saja ya, takutnya bingung nih. Oke. Nomor 6A ya, guys. Nomor 7. Nomor 7 ini, jadi ini racing car ya. Nah, kalian bisa pakai rumus apapun. Boleh pakai kalkulator, silakan. Di sini saya akan coba menghitung acceleration-nya dulu ya. Acceleration-nya kalian boleh hitung pakai rumus ini kalau saya ya. Jadi ini 50 sama dengan 35 tambah
acceleration kali 5. Di sini 15, 5A, dapat acceleration adalah 3 meter per second square ya. Untuk menghitung jarak, itu boleh pakai rumus yang ini juga boleh. Ya. 50 kuadrat, 35 kuadrat ditambah 2 kali 3 kali S. Di sini saya dapat S-nya itu 212,5 endingnya ya, meter. Nah, cuma bentuknya itu mungkin nggak ada nih di sini. Nah, kalau menurut saya, kalian boleh simply cek aja di kalkulator mana yang pilihan A, B, C, D ini yang hasilnya 212,5. Saya udah coba, jawabannya cuma yang C, seperti itu. Ya. Jadi, ini harus bisa menghafal rumusnya juga ya, biar cepat ini rumusnya ya, salah satunya. Itu yang nomor 7. Selanjutnya kita akan bahas di nomor 8. Oke, nomor 8 ya, velocity time graph, the motions of particle of constant ya, P with a constant acceleration. Ya, ini ada daerah P, daerah Q, daerah R. Nah, ingat ya, kalau seperti ini, area under graph itu mewakili distance. Ya. Jadi kalau ditanya displacement, total displacement, jadi kalau ditanya total displacement ya, itu berarti kalian lihat yang R sama Q-nya saja, ya, yang di bawahnya. Jadi ini sebenarnya min Q tambah R, total displacement-nya ya. Aduh, sorry nih, minum dulu ya guys. Jadi jawabannya di sini adalah yang D ya. Boleh min Q plus R atau R min Q, sama aja. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, nomor 9. Oke, lagi-lagi grafik, displacement over time. A person threw a ball vertically in the air and caught. Oke, the graph, oke ya. Jadi ini kayak bola dilempar ke atas grafiknya ya. Which graph shows the accelerations of ball against time? Nah, dimanapun nih, denger ya, dimanapun posisi bolanya, entah dia di bawah waktu initial time, atau di atas, atau di sini, atau di sini, atau di sini, atau di sini, berlaku acceleration gravitations, yaitu negatif 9,81. Kenapa negatif? Karena arahnya ke bawah. Ya, ini karena ini dilemparnya tuh vertically up. Vertically up ini dianggap nilainya positif, berarti arah yang ke bawah dianggap negatif. Jawabannya di sini adalah nomor 9 itu B. Itu konstan, ya, dimanapun posisinya. Lanjut ke nomor 10. Nah, a ball is thrown vertically upwards. Nah, ini lagi-lagi sama ya, mirip ya. Which row of table correctly describes the magnitude of initial acceleration of the ball and the magnitude of acceleration when it... Ini mirip ya dengan soal yang tadi ya. Mirip sekali ya. Cuma dia nanyanya hanya magnitude-nya aja. Magnitude itu artinya hanya nilainya aja, value-nya berapa. Ya. Jadi jawabannya di sini yang paling tepat ya C. Jadi mau di titik paling awal atau di titik paling maksimum, dia semua berlaku gravity-nya sama. 9,81. Kalau arahnya ke bawah ya. Lebih tepat sih ada minusnya. Oke, itu yang nomor 10. Sekarang ke nomor 11. Oke, sekarang kita soal di bulan nih ya. Di bulan ada objek dilempar ya, bukan dilempar, dijatuh bebasin ya, from rest. Nah, kita diminta nyari gravity-nya. Nah, untuk yang nomor 11 ini, kalian boleh pakai rumus yang ini ya, S VIT plus setengah GT kuadrat. Karena dia dari rest, ininya 0 pasti ya. Dia menempuh 0,32. Nah, ini tambah setengah G 0,63 square, seperti ini. Kalian tinggal hitung, jadi 0,32-nya, endingnya nanti dikali 2, G 0,63 square, berarti G bulan, ini di bulan ya, berarti 0,32 kali 2 dibagi 0,63 square. Jawaban yang paling betul adalah yang C. Ya. Tidak terlalu sulit rasanya ya, kalau kalian hafal formulanya. Ya, boleh sambil dicatat ya.
Ini untuk yang nomor 11. Lanjut ke nomor 12, guys. Nomor 12, oke. Nah, saya zoom sedikit. A student measure time taken for a ball bearing to fall different measure distance s from rest. From rest, ya oke, berarti ini V-nya nanti 0. Student use his measurement to plot a graph with a gradient. Dia minta gradient equal to accelerations. Nah, which row of the table shows a graph with a gradient equal to G? Nah, gradient itu berarti awalnya saya mikir soal ini berarti kalau gradient kan berarti harus pakai ini nih, velocity time. Tapi ternyata di sini dia nggak ada yang ngukur velocity, dia hanya ngukur S ya, sesuai yang ada di soal ya. Jadi nggak bisa pakai ini. Nah, sumbu X itu pasti T. Ini nggak mungkin. Ya. Jadi it's either A or B. Ya. Ini T kuadrat. Nah, kalian mikir kenapa bisa T kuadrat nih? Nah, kalian boleh buka dari rumus yang ini. Nah, karena dia from rest, V-nya 0 ya. Jadi ending rumusnya itu tinggal begini doang. Nah, untuk mencari gravity, kamu kaliin nih. Ya, ini jadi 2S G T kuadrat ya. Nah, berarti gravity itu adalah 2S dibagi T kuadrat. Nah, di sini akhirnya harusnya sumbu Y-nya itu 2S. Nah, ini T kuadrat. Nah, ini grafiknya mau bagaimanapun ya, misalnya begini ya. Nanti ya kalian akan nyari gradientnya gitu. Jadi jawabannya mungkin di sini adalah yang B ya. Y-aksisnya itu 2S, X-aksisnya adalah T kuadrat. Seperti itu ya. Oke, itu jawaban seputar multiple choice. Sebentar lagi kita akan masuk ke pertanyaan yang esai. Oke, ini pertanyaan yang esai. Saya zoom out sedikit. Kalau agak kecil ya, kalian bisa lihat filenya ya, soft filenya. Jadi ada grafik nih ya, saya jelasin 13A ini. Ada velocity time graph of a car for the first part of a journey ya. Jadi ini ada first gear, second gear, third gear, fourth gear. Ya ini kalau kalian sudah bisa bawa mobil, nah pasti tahu ya gear itu kan ada apa setup giginya ya, gigi 1, gigi 2, gigi 3, dan seterusnya. As the velocity of car increase, the driver change gear ya, betul. Each change in gear produce a small decrease in velocity. State how the graph shows that in third gear, the car has a smaller accelerations than in a first gear. Jadi kita diminta buktiin dari grafik ini, kenapa kalau gigi 3 itu kok acceleration-nya nggak sekenceng gigi pertama. Nah, bagaimana ya? Oke, di sini saya pakai apa ya, textbook saja ya. Bisa kayak, oke. Oh, textbooknya paling atas. Sini aja ya. Jadi kenapa ya? Wah, tidak bisa. Sudah, saya tulis saja ya. Jadi, kalau kalian lihat, kenapa acceleration itu identik dengan yang namanya gradient ya. Gradient dari velocity time graph. Jadi, kalau kalian lihat, bagian part 3 sama part 1, mana yang lebih tinggi? Jelas yang gradient 1. Kalian boleh tulis the graph on third gear is less steep. Ya, lebih landai, steep ya. Ya, atau gradient on third gear is smaller. Jadi kalau gradientnya itu smaller, acceleration-nya ya makin kecil. Gitu ya. Oke, itu ya jawabannya yang nomor 13. Nah, berarti kita lanjut ke nomor 13 yang berikutnya, yaitu 13B. Nah, kamu diminta determine the average acceleration when the car is accelerating in second gear. Jadi diminta accelerations. Nah, saya agak zoom sedikit nih. Wow, wow, wow. Oke. Oke, cukup. Nah, second gear itu dimulai dari sini nih, guys. Dari sini yang warna hitam sampai endingnya di sini ya. Endingnya itu sekitar di sini ya. Ya. Jadi, kalian boleh menggunakan formula ini. V final kurang V initial over change in time. Change in time-nya ini kalau saya perhatikan ini sekitar dari 10,5 kurangi 4 ya.
Ininya 4 nih ya. Kalau kamu turunin ini ke bawah nih 4 nih di sini. Ininya 10,5 ya. Nah, view finalnya itu kalian bisa lihat ke atas, itu ya itu kira-kira aja ya. Mungkin tidak akurat, beda-beda dikit nggak apa-apa. Inisialnya juga kira-kira aja. Jadi di sini saya dapat kalkulator aja 0,98 meter per second square. Mungkin kalian karena kira-kira jadi agak beda-beda dikit, it's okay, nggak apa-apa. Ya, asalkan bedanya nggak terlalu jauh ya. Oke, ini adalah jawaban untuk yang nomor 13A dan 13 yang B. Oke, lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 14. Nomor 14 ini ada mainan ya, mainan toy aeroplane ya. Jadi dia ini kayak pakai sistem spring pegas, jadi ditarik mundur terus dia bisa maju. Ya. Nah, ini ada grafik accelerations yang terjadi ya. Nah, ditanya what is the maximum velocity of the aeroplane dan berikutnya kamu diminta draw the corresponding velocity. Nah, jadi saya menjawabnya dengan gambar dulu ya. Jadi untuk acceleration-nya seperti ini, gambar drawing-nya itu seperti ini ya. Saya sudah bantu, saya buatin jawabannya. Jadi waktu acceleration-nya ini positif, itu berarti makin lama makin cepat. Ini asumsi berarti mainannya itu dari rest ya, dari nol. Waktu acceleration-nya nol, itu berarti constant speed. Waktu acceleration-nya negatif, dia mulai ngerem ya, seperti itu. Dia mulai ngerem sampai akhirnya dia mundur ya, karena velocity-nya udah di negatif ya. Terus dia ini positif lagi, dia mulai maju ya. Terus nol di sini ya. Berarti dia sudah sampai di sini ya constant speed ya. Itu kira-kira. Nah, untuk B seperti ini velocity-nya. Lalu untuk maximum velocity di sini saya mengambil jawaban yang paling atas nih ya. Berarti saya pakai rumus yang ini aja. Jadi V finalnya initialnya 0, acceleration itu data dari bawah 4 selama kalian bisa lihat dari soal awalnya itu 4 detik. Jadi V finalnya adalah 16 meter per second. Seperti itu. Itu adalah maksimum. Oke, saya zoom out sedikit ya. Seperti biasa, kalau ngerasa terlalu cepat, boleh pause video ini, jadi bisa ngikutin speed kalian. Oke, kalau kalian mau ambil minum, mau break sebentar, boleh pause video ini, santai aja. Kita akan lanjut ke soal terakhir, soal nomor 15. Soal nomor 15 ini adalah soal tentang ticker timer. Nah, tentang percobaan ya. Mungkin kalian pernah melakukannya di sekolah. Oke, nah, jadi ini ada recording ticker timer. Kalian diminta yang pertama ngisi ya, complete the data below. Nah, pertama hati-hati, ini displacement-nya CM. Hati-hati ya guys, hati-hati banget. Untuk ngitung velocity-nya, kalian sebenarnya tinggal hitung, displacement kan overtime. Ya, jadi tinggal hitung. Saya buat satu kolom lagi, velocity yang ini tapi cm per second. Kalian hitung aja kalkulator. Ini kan berarti 0 bagi 0, 0. 10 bagi 0,1, 100. Ini nanti endingnya 200, 300, 400, 500, 600, dan ya udah nggak ada. Bukan dan seterusnya. Nah, tapi kalian harus convert ke meter per second. Artinya kamu bagi 100. Seperti ini. Jangan lupa ya guys. Banyak soal jebakan di soal ulangan. Oke, ini yang A. Untuk yang B, kamu diminta criticize the recording of this result. Oke, kalau saya lihat banyak beberapa di sini saya kasih apa nih? Stabilo aja ya. Kalian lihat di sini apa ya? Ketelitian yang ditulis ini nggak konsisten ya. Jadi seperti ini ya, nomor 3 ini oke, tapi ininya kok cuma segini. Ya, sedangkan di measurement yang lain malah yang ini teliti, yang ini malah nggak terlalu teliti. Nah, kayak gitu. Ini ada, jadi seharusnya nih measurement-nya, ini untuk yang B ya, saya tulis ya. Measurement needs consistent atau ya, using consistent, mungkin kalian boleh sigfig gitu ya. Karena ini sigfignya agak nggak tentu ya. Jadi itu sih salah satunya yang boleh kalian kritik ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya, 15 yang C ya. 15C, oke, sorry. 15C, kalian diminta plot
graph on the y-axis and time on the x-axis. Oke. Jadi cara plotnya gimana nih? Jadi plotnya itu kalian sebenarnya sudah ada kan displacement-nya kan? Jadi tinggal diplot aja guys. Plot manual aja. Literally. Jadi ini saya tidak sesuai skala ya. Tapi kalau bisa kalian waktu ulangan yang menggunakan millimeter block itu lebih baik ya. Jadi for example ininya 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, ya ini 0,6 ya, panjang. Oke. Terus dia kan ada displacement-nya tadi tuh. Displacement-nya itu yang kamu boleh jawab yang cm ya. Tapi nanti displacement ininya tulis cm kayak gitu ya. Time ininya second kayak gitu. Nah, tadi berapa itu? 0, 0. Terus yang kedua detik 0,1 10 kan? Nah, 10 ya kamu kayak gini gitu ya. 0,2 berapa? 10. Ini anggap ini 10, 40 kan agak lebih tinggi kayak gitu ya. Terus berapa? 90, 90. Tiada lagi. Ya ini 90, 160 dan seterusnya. Ya, sorry ya, ini nggak sesuai skala, jadi tidak bisa terlalu mewakili ya. Mudah-mudahan ini yang penting kalian tangkap ya, intinya ya, tidak sesuai skala ini. Tapi nanti ini bentuknya curve karena dia bentuknya ini bentuknya seperti ini nih, curve. Nah, kayak gitu. Itu untuk jawaban yang C. Lanjut, kita ke bagian bawahnya yang D. Now, ini students atau muridnya menyimpulkan percobaan ini bahwa displacement time graph shows displacement directly proportional to the time. Nah, comment the student conclusions. Kalau kamu lihat, grafiknya ini karena bukan garis lurus, dia bentuknya kan kurva nih yang oranye. Dia bukan time sebenarnya. Jadi, kita bisa apa ya? Komen ya. Komennya apa nih? Kita kasih komentarnya from displacement time graph above, the displacement direct proportion to the square of time. Ya, ingat harus ada square of time-nya. Ini penting banget nih. Lagi pula, kalau kalian ingat formula yang ini nih. Nah, kalian bisa lihat tuh. Kan ini dianggap 0 nih VI-nya. Jadi setengah GT kuadrat. Displacement S itu sangat berhubungan dengan T kuadrat tuh ya. Jadi direct proportion-nya bukan T, tapi square of time. Square of time ya. Lanjut ke E. Plot a graph of velocity on the y-axis and time on the x-axis. Jadi kamu diminta graph lagi nih. Oke. Velocity-nya kan tadi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu sulit kan tadi udah dihitung juga velocity-nya. Velocity-nya berarti ini lagi-lagi sorry tidak sesuai skala, yang penting kalian tahu konsepnya. Ini time, second, velocity. Kalian boleh tulis yang meter per second itu juga boleh. Ini 0, nanti ini nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kalau ini bentuknya garis lurus nanti, dia akan seperti ini. Ya. Ini tadi berapa? 1, 2, ya 1, 2, 3, 4, 5, dan terakhir 6. Kurang lebih begitu. Dan yang terakhir yang F, acceleration dari grafik ini ya. Kalau dari grafik ini ya kalian acceleration-nya bisa menggunakan apa nih? Kamu mau pakai gradient boleh ya. Kamu tinggal ukur gradient dari gambar kamu gitu ya. Nah, atau pakai rumus ini juga boleh. Kalau pakai rumus itu berarti 6 kurang 0 ya, endingnya kan 6 kurang 0 dalam waktu 0,6 detik. Sini saya dapetin hasilnya kurang lebih berapa nih? 6 dibagi 0,6 10 ya. 10 meter per second square. Itu adalah jawabannya.
Oke, gimana teman-teman? Masih semangat ya? Semoga video ini bisa membantu kalian untuk review lagi tentang kinematics. Kalau kalian punya pertanyaan, jangan ragu, boleh WA saya atau tanya di dalam kolom komentar. Saya akan usahakan bisa jawab. Oke, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.